5, 4, 3, 2, 1, open the door. พี่ ตอนนั้นพี่จะขายเกมเพลย์ให้ผม 24,500 ใช่ป่ะ แหมเฮ้ย มันขายได้แน่ๆป๊าถ้าต๊อกไม่โดนโกงก่อนอะ Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Open Dodor. Dalam video kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul The Billionaire, yang dimana film tersebut diangkat dari kisah nyata. Penasaran seperti apa alur cerita filmnya? Langsung saja kita simak videonya. ผมจะมาขอกู้เงิน 10 ล้านครับ Film dibuka dengan seorang remaja yang bernama Top yang sedang mendatangi bank untuk mengajukan pinjaman. Namun, pegawai bank ragu akan hal itu, sebab umur Top tidak memenuhi syarat untuk pengajuan pinjaman. Lantas, Top tidak putus asa sampai di situ. Ia menceritakan perjalanan hidup dan bisnisnya agar pegawai bank tersebut yakin dan memberikannya pinjaman, dan cerita pun dimulai. ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและนามสกุลซะก่อนการ enter หรือเคาะบรรทัดใหม่ลงมาเพื่อ Di masa sekolah, Top jiwa bisnisnya sudah mulai muncul. Ia melakukan perdagangan senjata di sebuah permainan game. Ia pun mendapatkan penjualan fantastis sehingga Top dapat membeli sebuah mobil pribadi yang dimana Top masih berumur 19 tahun. Setelah kembali dari showroom mobil, Top mengajak pacarnya berkeliling dengan mobil barunya. Kemudian, Top mentraktir pacarnya dengan makanan kesukaannya. เราซื้อเกาลัดเจ้าที่ถึงชอบมาฝากอะ Sesampainya di rumah, kedua orang tua Top menanyakan akan hal itu. Sampai-sampai ayah Top mengira jika ia mencuri uang untuk membeli sebuah mobil. Ia pun menjelaskan kepada orang tuanya bahwa uang yang ia dapatkan dari hasil bermain game. Namun orang tua Top tetap bersikukuh untuk menyuruhnya berhenti bermain game, agar Top bisa fokus bersekolah untuk lulus di bangku kuliah. Namun Top menghiraukan nasihat kedua orang tuanya, ia tetap melanjutkan permainan gamenya. Seiring berjalannya waktu, akun game Top dihapus oleh pihak gamenya karena Top dianggap menyalahgunakan untuk kepentingan komersial. Ia pun frustasi akan hal itu. Tetapi, tidak lama kemudian, Top berinisiatif untuk berbisnis jual beli DVD. DVD จีนแดง800 บาทเองถูกๆ เอาไปใช้ขำ แบบเนี้ยแสดงว่าถ้าพี่ขาย DVD เครื่องละ 500 Keesokan harinya, Top mendatangi toko penjual DVD dan memborong DVD tersebut. Sesampainya di rumah, ia mempresentasikan DVD itu ke ibu dan pamannya bahwa DVD ini memiliki kualitas gambar yang sangat tajam, dan pada saat DVD-nya dinyalakan, DVD tersebut rusak dan Top merasa kesal karena ia merasa ditipu oleh pemilik toko. ซื้อไม่ได้ยังไง DVD จีนแดงอ่ะมัน3 วันเสีย4 วันซ่อมไม่ Keesokan harinya, Top mendatangi toko tersebut dan komplain atas DVD yang dibelinya. Ia pun merasa ditipu, dan pemilik toko pun mengatakan bahwa DVD tersebut tidak bergaransi. Dan semua orang tahu bahwa DVD bajakan cepat rusak. Lantas, mengapa kamu membelinya? Kata si pemilik toko. Top marah dan melemparkan DVD itu ke etalase toko, sehingga mengakibatkan etalase tersebut pecah. Pemilik toko pun tidak tinggal diam. Ia langsung memukul Top hingga Top berlari menyelamatkan diri. Sepulangnya dari toko DVD, Top melihat ayahnya berjalan. Ia pun menawarkan tumpangan untuk ayahnya. Di saat perjalanan pulang, ayah Top menasihatinya untuk kuliah sembari memberikan biaya kuliah. Namun Top menolak uang tersebut sambil mengatakan bahwa saya bukan karyawan ayah. Ayah Top terdiam dan turun dari mobil Top. Scene berpindah di mana di saat malam hari Top mengendap-endap masuk di dalam kamar orang tuanya. Ia pun membuka laci dan memeriksa isinya dan menemukan jimat ayahnya. Keesokan harinya, Top mendatangi toko gadai jimat. Ia pun menggadaikan jimat ayahnya senilai 100 baht untuk biaya kuliah. Pemilik toko pun menerimanya, asalkan uangnya benar-benar digunakan untuk kuliah, bukan kepentingan yang lain. เนี่ยนี่ก้อนแรกในชีวิตเลยอ่ะพี่ Tidak lama kemudian, Top memulai kuliah perdananya.
Namun, Top tetap tidak bisa fokus menerima pelajaran dari dosennya, karena di dalam pikiran Top hanyalah bisnis semata. Alhasil, ia pun hanya meletakkan perekam suara di mejanya agar ia bisa mendengarkan pelajarannya di waktu yang luang. Dan ia pun keluar meninggalkan ruangan. Tidak lama kemudian, Top merasa lapar, dan ia pun memutuskan untuk singgah di mall dan mencicipi segala jenis makanan yang ada di pameran food. Dan ia melihat mesin penggoreng kacang, ia pun menanyakan kelebihan mesin itu ke penjualnya. Ia pun tertarik dengan mesin itu, dan akhirnya Top menyewa mesin itu dan memutuskan untuk berbisnis kacang. Mesin pun diantarkan ke rumah Top, dan ia pun mempresentasikan ke orang tuanya dan pamannya. เขาขาย 500,000 แต่ต๊อบขอเขาเช่ามาแค่ 50,000 เอง Keesokan harinya, Top mulai terjun langsung di lapangan untuk mencari tahu cara pemilihan kacang yang baik dan cara menggoreng kacang yang baik. Sesampainya di rumah, Top mempraktekkan apa yang ia dapatkan di lapangan tersebut, dan alhasil, kacang buatannya disukai oleh kedua orang tuanya dan pamannya. มาว่ามันอร่อยเลยนะ Ia pun memutuskan membuka lapak di mall untuk memulai bisnis kacangnya. Setelah beberapa hari, penjualannya tidak seberapa dan terkadang dalam sehari kacangnya tidak laku. Top berinisiatif untuk memindahkan lapaknya di depan pintu utama mall. Dan benar saja, penjualan kacang Top sangat laku dan Top berhasil menambah satu lapak lagi di mall tersebut. Namun pada akhirnya pihak mall memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan Top. Dikarenakan mesin penggorengan Top mengotori plafon mall dan akhirnya Top gulung tikar. Top frustasi, ditambah lagi kedua orang tuanya bangkrut dan memutuskan untuk pindah ke China. Tetapi Top menolak untuk ikut bersama kedua orang tuanya. Dan Top berjanji kepada orang tuanya bahwa ia yakin bisa sukses dan bangkit kembali. อย่ารู้เลย มันไม่ใช่เรื่องของเด็กหรอกไม่อะเราก็ยังได้อยู่ด้วยกันนะลูก Selang beberapa hari keberangkatan orang tua Top ke China, petugas bank datang ke rumah Top menempelkan papan di pagarnya tentang peringatan penyitaan rumah. Top mengambil papan tersebut dan membuangnya. Singkat cerita, Top bertemu dengan pacarnya dan ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan. Dan pacar Top memberikannya oleh-oleh camilan dari luar negeri, yaitu camilan rumput laut. Nah, inilah awal mula lahirnya cemilan Tao Kai Noi buatan Top, yang dimana cemilan tersebut sukses dipasarkan di seluruh dunia. Biasanya kita temui di minimarket dan swalayan. Keesokan harinya, Top membeli begitu banyak bahan baku rumput laut untuk membuat cemilan. Bersama pamannya, ia menggoreng rumput laut tersebut, tetapi alhasil semuanya sia-sia karena cemilan rumput laut tersebut rasanya pahit. Namun kegagalannya itu tidak membuat Top putus asa. Ia pun menjual semua unit komputer gamenya untuk membeli bahan baku rumput laut dengan harapan ia akan berhasil. Ia pun membeli bahan baku rumput laut dari hasil penjualan komputer gamenya dan mencoba kembali untuk menggorengnya. Tapi sayang sekali, bahan baku rumput laut habis dan alhasil penggorengannya masih saja pahit. Top mulai putus asa. Semuanya sudah dijual kecuali mobil kesayangannya. Ia pun terdiam sejenak. Tanpa sengaja ia menemukan bahan baku rumput laut yang tergeletak di lantai, yang dimana bahan baku tersebut sudah terguyur air hujan. Ia pun mengambilnya dan menggorengnya. Dan apa yang terjadi? Ya, benar saja. Akhirnya Top menemukan cara membuat rumput laut agar tidak terasa pahit. Dan Top pun mulai bangkit kembali. Ia pun memutuskan untuk membuka lapak di mall dan menjual cemilan rumput laut buatannya. Ternyata cemilan rumput laut Top banyak yang menyukainya, dan ia pun antusias untuk meningkatkan penjualannya. 2 ถุงก็160 บาทครับ Singkat cerita, Top mendatangi kantor minimarket ternama yaitu Seven, yang dimana pada zamannya minimarket tersebut tersebar di segala penjuru dunia, seperti halnya Indomaret dan Alfamart. Namun bedanya kedua minimarket tersebut belum menembus di pasar mancanegara.
Ia pun menawarkan kerjasama dengan perusahaan tersebut sembari membawa sampel cemilan rumput lautnya, namun produknya ditolak dengan alasan kemasan produk tersebut tidak memenuhi standar perusahaan. แพ็กเกจดีไซน์ก็ไม่ได้แล้วอะค่ะ ขนาดไซส์ก็ Singkat cerita, Top mendatangi percetakan khusus kemasan produk cemilan, dan ia pun mengganti kemasan cemilan rumput lautnya. พี่ว่าเท่าแก่น้อยนี่ Pada saat keesokan harinya, Top mendatangi kembali perusahaan tersebut untuk menawarkan produk cemilannya, dan alhasil produknya pun diterima dengan catatan ia harus memiliki pabrik produksi sesuai standar perusahaan dan mampu memproduksi sesuai permintaan pasar untuk dipasarkan di seluruh dunia termasuk Indonesia. อายุน้อยกว่า 80% นับจากวันที่ผลิต ทางเราไม่ให้ผ่านนะ ยินดีด้วย นี่คุณเป็นเจ้าของกิจการที่เด็กสุดเท่าที่ปูเคยเจอเลย Dan kita kembali ke awal film, yang dimana Top telah selesai menceritakan perjalanan hidup dan bisnisnya ke pegawai bank. Dan pegawai bank pun terharu mendengar perjalanan hidup Top, namun sayang sekali, si pegawai bank tidak bisa memberikannya pinjaman, dikarenakan Top masih di bawah umur. Top merasa kecewa, tetapi si pegawai bank memberikannya semangat. Ia mengatakan, "Kamu masih muda, semangatmu luar biasa, kamu jangan menyerah." Singkat cerita, Top mendatangi showroom jual beli mobil bekas. Ia pun harus merelakan mobil kesayangannya itu untuk membuat pabrik kecil namun sesuai dengan standar perusahaan. Ia pun menggunakan bekas toko ayahnya dan merenovasinya menjadi pabrik produksi cemilan rumput laut. Tidak lama kemudian, tim pemeriksa dari perusahaan Seven datang ke pabrik produksi Top untuk memeriksa kelayakan pabrik tersebut. Setelah tim pemeriksa sudah selesai, Top diberitahu untuk menunggu keputusan perusahaan selanjutnya. Keesokan harinya, Top mendapatkan pesan dari perusahaan melalui fax, tetapi tinta printnya habis. Ia pun tidak bisa membacanya. Paman Top menyuruhnya untuk membacanya di bawah terik matahari, dan ia pun bergegas mencari sinar matahari. Tidak lama kemudian, ia melihat tulisan "disetujui". Ia pun terharu atas kerja kerasnya selama ini. Top menghubungi kedua orang tuanya untuk kembali lagi ke Thailand. Dan Top pun melunasi hutang ayahnya yang senilai 12 miliar, dan Top mempekerjakan 2.500 karyawan di saat usianya 26 tahun. Film ini sangat memotivasi kita semua, bahwa apapun yang kalian kerjakan, tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Seperti yang dikatakan oleh Top, bahwa jika kita menyerah, maka habislah sudah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.